Anda kembali dalam program spesial Dialog CNBC Indonesia bersama saya Syafinas Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Kabul Wijayanto selaku PLT Direktur Kemitraan BPD PKS, Maruli Gultom Dewan Penasihat Gapki, Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gimni, Gulat Manurung Ketum Apkasindo. Saya ingin mulai dari Pak Kabul kembali. Pak Kabul, tadi kan di akhir diskusi tadi kita membahas tentang bahwa tarif ekspor ini tidak berkaitan dengan volume ekspor. Namun diharapkan DMO dan DPO ini dihapuskan karena memang sebelumnya ini kan pernah dihapuskan, Pak. Lalu juga kita berbicara tentang DPO. Kuantitas kita di dalam negeri ini sedang berlebih. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hari ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sap. Jadi sebetulnya itu kita sebetulnya sudah pernah melakukan kajian ya terkait dengan tarif ini, terkait dengan tarif dan juga pengaruhnya kepada harga tandan buah segar, termasuk tentunya dengan ini memang sangat kecil, tidak kecil sekali terkait dengan kajian ini. Bagaimana sebetulnya karena kalau kita melihat flashback ke belakang. Sebetulnya saya juga sebetulnya sejalan apa yang disampaikan Pak Sahat tadi, bahwa kita lihat kondisi situasi yang terjadi, kita flashback ke belakang mulai akhir tahun 2021 yang lalu. Sebetulnya itu kita bisa melihat ya, tadi mungkin sudah disinggung beberapa, jangankan tadi Pak Maruli sampaikan, kita ini yang melakukan penyediaan juga sempat juga mengikuti bagaimana kebijakan pemerintah, karena bagian BPDKS ini kan selaku operator, regulasinya ada di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, beberapa peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan ini hanya dalam kurun waktu singkat sudah berubah, tadi memang sudah menjadi kita juga mengikuti itu gitu, bagian itu yang terjadi Mbak. Jadi dan artinya sebetulnya kita melihat bahwa situasi yang seperti itu kami bahkan sempat juga melakukan tadi yang disinggung Pak Sahat. Kita sudah mempersiapkan kolaborasi dengan salah satu badan usaha milik negara tadi, Bulog ya, bahkan Bulog, ID Food, kita sudah melakukan kolaborasi untuk menyalurkan distribusi migor curah waktu itu, dan akhirnya berubah kembali kebijakannya. Kami sebetulnya sudah menyiapkan itu, bagaimana mendukung agar itu sampai kepada dengan distribusi yang baik, sampai terjangkau kepada masyarakat dengan harga terjangkau dan yang melimpah kebutuhan seperti itu, sehingga mudah didapatkan oleh. Nah, dalam kaitan itu sebetulnya memang konteks itu bagian yang terjadi belakangan ini adalah yang timbul karena sebetulnya memang tidak terkait gitu ya, lalu tiba-tiba misalnya naik tarif turun, lalu volume ekspor naik, lalu pendapatan lalu seperti itu, sehingga tapi itu bagian sebetulnya adalah rantai pasok yang sekarang timbul, stok yang ada di dalam PKS yang banyak ya, di tangki-tangki yang masih banyak, nah stok yang masih banyak itulah yang akhirnya menyebabkan TBS ini dan beberapa PKS ini harus tikar gitu ya. Itu yang sebetulnya ini Mbak Sap, dan ini kami tentunya berusaha untuk mendukung itu semua gitu kan, dalam rangka penyiapan pendanaannya tadi dengan ini, dan bahkan kami juga tentu seperti tadi sejalan kebijakan itu evaluasinya tentunya kita berharap kebijakan itu bisa berlangsung lama ya, tidak setiap saat bisa dilakukan penyesuaian sehingga ya, juga baik, Pak pasti Kabul. membuat ini gitu. Itu bagian, termasuk tentu yang tadi disinggung adalah DMO dan DPO itu pasti harus dievaluasi dan mengikuti perkembangan apa yang sudah terjadi untuk percepatan ekspor. Kalau itu menjadi bagian yang memang ini, kita tentunya harus menyesuaikan untuk itu, untuk merubah itu Mbak. Demikian Mbak Sap. Oke, silakan diteruskan kembali Pak Sahat. Jadi Pak Kabul, saya sangat salut kalau bisa segera Bulog, PPI dan itu mengerjakan distribusi 219.000 kiloliter per bulan, ya. Apakah itu curah ataupun kemasan sederhana itu, dan kemasan. Kalau itu dilakukan, lepaskan itu namanya apa yang disebutkan DMO DPO, ekspor bisa jalan dengan lancar, karena sekarang pelaksanaannya Mbak Syaf adalah mereka dagang dulu domestik, kemudian kumpul-kumpul ada sejumlah tertentu, baru dapat PE,
Sesudah dapat P, baru cari kapal. Ya, kalau begini mah kapan mau jalan kita ini Republik. Gitu loh. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. DMO, DPO dihapus. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mensecure pasokan minyak goreng curah rakyat dan minyak itu yang disampaikan oleh Pak Kabul tadi. Bina bersama dengan Bulog dan RNI. Selesai. Oke. Baik Pak Sahat, Bina bersama dengan Bulog. Saya ingin ke Pak Gulat. Pak Gulat, ini bagaimana menanggapi hal ini Pak? Kalau tadi kan Pak Kabul menyatakan bahwa kolaborasi terhadap Bulog itu sudah dilakukan. Lalu Bapak Sahat juga mendukung pembinaan tersebut bersama dengan Bulog. Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Ya, kami tidak begitu mengurusin Bulog lah. Kami petani sawit nggak ngurusin Bulog. Iya, betul. Petani sawit taunya bagaimana harga TBS-nya naik. Pak Sahat, jadi meskipun Bapak adalah high senior saya, tapi saya tidak sepakat Pak, bahwa pungutan ekspor dinolkan. Bapak bilang nggak ada pengaruh untuk percepatan ekspor. Bagaimana mungkin? Bapak bilang tadi bannya 4x4 apa, pakai roda apa tadi itu, roda di salju. Lalu sekarang kan sudah diganti rodanya, dikurangi bebannya, jadi antagonis. Jadi sebenarnya Pak, pengurangan 200 US dollar itu jelas membantu eksportir untuk mempercepat ekspornya. Setelah ekspor cepat, lancar, maka akan tersedot ini TBS petani ataupun CPO yang ada. Itu coba tanya eksportir. Yang mempengaruhi volume ekspor itu rasio DMO. Oke? Kalau Ya bukan Pak Sahat, gini, jadi Bapak boleh berpendapat berbeda, tapi Bapak nggak boleh mendengarkan pendapat kami. Ya. Nah, gitu dong, harus adil. Jadi Bapak menjual 1 kilo 14.000 minyak ke sana. Sementara dikurangi bebannya. Ya, dikurangi bebannya. Setelah dikurangi Bapak bilang nggak ada manfaatnya. Ini Bapak maunya kemarin Bapak bilang harus dikurangi beban-beban itu. PE, BK, segala DMO, DPO. Setelah dikurangi pemerintah Bapak bilang nggak ada manfaatnya. Ini gimana nih? Kami juga bingung petani sawit Pak Sahat. Jadi kami sekarang ini Pak Sahat sangat terdampak dengan situasi ini. Pemerintah sudah mengurangi beban pungutan ekspor. Harapan kami TBS kami akan naik Rp10.000 per kilo. Tapi baru berjalan 250. Harusnya Bapak melihat dari segi situ dulu. Jangan Bapak bilang nggak ada guna pungutan ekspor yang dihapus untuk percepatan ekspor. Jadi saya juga bingung. Oke, Pak Gulat sebentar Pak Gulat. Boleh kita dengarkan Pak Sahat? Silakan Pak Sahat, boleh berbicara lebih jelas lagi Pak Sahat. Pak Sahat boleh diulang Pak Sahat, silahkan Pak Sahat. Tarif pungutan dikurangi sama BK dikurangi apabila bisa, maka harga CPO domestik naik. Betul. Harga CPO domestik naik, maka harga TBS naik, tapi bukan terhadap ekspor. Gimana sih logikanya? Loh, sekarang gini Pak Sahat, kalau beban itu mahal, Bapak bilang tadi tidak ada cuannya, nggak cantik cuannya. Sekarang bebannya dikurangi, tentu eksportir melihat cuan itu akan berkurang dia sebesar 200 US dollar. Masa nggak tertarik dia ekspor? Kan, Iya. saya kan hanya mengikuti apa yang Pak Sahat bilang. Intinya Pak Sahat, pengurangan menolkan PE itu, kami petani sawit berterima kasih. Tetapi kalau eksportir bilang tidak ada manfaatnya itu, ya silakan saja. Tapi kami nggak bodoh-bodoh banget kok berhitung Pak Sahat gitu. Baik, Pak Gulat, Pak Sahat kita tahan dulu. Pak Gulat, Pak Sahat mohon maaf kita tahan dulu. Kita lihat tanggapannya dari Pak Maruli sebagai Gapki. Silahkan, pengusaha kelapa sawit. Silahkan Pak Maruli, bagaimana tanggapannya Pak? Jadi kebijakan mana yang paling benar untuk dilakukan dan kebijakan mana yang paling benar untuk dilakukan dalam waktu dekat Pak? Silahkan Pak. Hulu dan hilir ini memang dua kutub yang kepentingannya sangat berbeda ya. Jadi cara berhitungnya juga beda ya. Dua-duanya benar itu tadi, Pak Sahat benar, Pak Gulat juga benar gitu. Tapi saya hari ini kita ribut ini kan hanya sebetulnya karena minyak goreng kan Ibu ya. Benar nggak? Betul. Oke, jadi sebetulnya kenapa sih kita jauh belok sana belok sini aturan ABC menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan masalah baru gitu ya. Kenapa tidak tiru aja pola Pertamina tadi Pak Sahat sudah kasih tahu kan, dari hulu sampai ke hilir itu dikendalikan langsung oleh Pertamina ya. Beres kan? Kenapa di minyak goreng juga tidak diperlakukan sama saja gitu? Kita punya PTPN ya. Perkebunan PT Perkebunan Negara ya.
luasnya saya kira saya pernah hitung itu 300 ribuan hektar lebih yang sudah mature, yang sudah siap panen, dan masih ada 100 ribu lagi yang sedang immature ya, belum matang ya. Kalau dihitung dari luasan kebun seluas itu, ya, itu kebutuhan minyak goreng kita itu bisa ditutupi bahkan lebih, Bu. Ya. Jadi kalau produksi PTPN seluruh CPO-nya diproses menjadi minyak goreng, selesai. Ya. Penyalurannya juga ya, diatur lagi ya mengikuti pola Pertamina gitu. Tidak perlu subsidi ya. Biaya produksi dari CPO itu hanya 4.000, Bu. Percaya atau tidak ya, paling mahal 6.000. Kalau diproses menjadi minyak goreng 14.000, untungnya 100% itu PTPN ya. Memang untungnya tidak sebesar kalau dijual dengan harga internasional ya. Tapi kan tetap masih laba, tidak perlu subsidi ya, Pak Kabul nggak perlu pusing ya, berapa saya mesti subsidi minyak goreng ini, belum lagi ngatur ABC dan sebagainya, belum lagi menjaga menjadi polisi, jangan ada yang belok-belok sana kemari gitu. Jadi saya kira, ya saya udah di CNBC di wawancara yang terakhir juga saya sudah minta supaya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo perintahkan saja PTPN tanggung jawab minyak goreng, selesai. Oke. Tidak perlu lagi terbitkan peraturan A, peraturan B, bikin orang pusing ya, DMO, apa lagi segala macam gitu. Saya kira itu aja simpel kok masalahnya ya. Baik. Ya, PTPN selesai, titik. Baik Pak Maruli, Pak Sahat, Pak Kabul, dan Pak Gulat, kita akan kembali lagi karena diskusi kita semakin panas.